Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara mendominasi wilayah Indonesia pada abad ke-5 hingga ke-7 Masehi. Memiliki akar sejarah yang berpusat di sekitar Sungai Tarum. Kini menjadi wilayah Bogor, Jawa Barat. Didirikan oleh Raja Purnawarman. Kerajaan ini tumbuh pesat menjadi pusat pemerintahan dengan pengaruh Hindu yang kuat. Tercermin dalam penggunaan aksara Pallawa dan bahasa Sanskerta dalam prasasti-prasasti yang ditemukan di sekitar wilayah tersebut. Raja Purnawarman sebagai penguasa yang memerintah pada abad ke-5 hingga awal abad ke-6 dikenal karena keberhasilannya dalam memperluas wilayah kekuasaan Kerajaan Tarumanegara. Meskipun mencapai puncak kejayaan pada masa itu, kerajaan ini pada akhirnya mengalami kemunduran dan kehancuran pada abad ke-7 Masehi, menyisakan misteri seputar faktor-faktor yang menyebabkan kejatuhan tersebut. Letak Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara terletak di wilayah yang sekarang menjadi bagian dari Indonesia, khususnya di sekitar Sungai Tarum, Jawa Barat. Wilayah ini mencakup daerah yang sekarang dikenal sebagai Bogor, Jawa Barat. Bogor yang pada masa lalu dikenal sebagai Pakuan Pajajaran diyakini menjadi pusat pemerintahan Kerajaan Tarumanegara. Sungai Tarum yang memberikan kontribusi pada nama kerajaan tersebut memainkan peran penting dalam pengembangan wilayah ini. Keberadaan sungai ini memberikan akses ke jalur perdagangan dan transportasi yang strategis, mempermudah interaksi dengan kerajaan-kerajaan lain di wilayah Jawa Barat dan sekitarnya. Selanjutnya adalah Raja Kerajaan Tarumanegara. Raja yang pertama yaitu Jaya Singawarman pada tahun 358 sampai 382. Selanjutnya Dharmayawarman pada tahun 382 sampai 395. Selanjutnya Raja Purnawarman pada tahun 395 sampai 434. Selanjutnya Raja Wisnuwarman pada tahun 434 sampai 455. Selanjutnya Raja Indrawarman pada tahun 455 sampai 515. Selanjutnya adalah Raja Chandrawarman pada tahun 515 sampai 535. Selanjutnya Raja Suryawarman pada tahun 535 sampai 561. Selanjutnya adalah Raja Kertawarman pada tahun 561 sampai 628. Selanjutnya adalah Raja Sudawarman pada tahun 628 sampai 639. Selanjutnya Raja Hariwangsawarman pada tahun 639 sampai 640. Selanjutnya adalah Raja Nagajayawarman pada tahun 640 sampai 666. Selanjutnya adalah Raja Ligawarman pada tahun 666 sampai 669. Selanjutnya adalah masa kejayaan Kerajaan Tarumanegara. Masa kejayaan Kerajaan Tarumanegara di bawah pemerintahan Raja Purnawarman, Tarumanegara mencapai puncaknya pada abad ke-5 hingga awal abad ke-6 Masehi. Berikut adalah beberapa aspek yang mencerminkan masa kerajaan Raja Tarumanegara. Yang pertama, pembangunan infrastruktur. Salah satu pencapaian terbesarnya adalah pembangunan bendungan Berujung yang disebutkan dalam prasasti Ciaruteun. Yang kedua, sistem kanal. Kanal-kanal ini berfungsi untuk mengelola aliran air, mendukung pertanian, dan mencegah banjir. Yang ketiga, perluasan wilayah kekuasaan. Meskipun batas wilayah yang tepat tidak selalu jelas, prasasti-prasasti mencatat bahwa Raja Purnawarman memiliki pengaruh yang cukup luas di sekitar Sungai Citarum dan sekitarnya. Yang keempat, pengaruh agama Hindu. Prasasti-prasasti yang ditemukan menggunakan aksara Pallawa dan bahasa Sanskerta menunjukkan adopsi budaya dan agama Hindu oleh penguasa dan masyarakat pada masa itu. Yang kelima, prasasti Ciaruteun dan peninggalan arkeologis. Prasasti Ciaruteun ditemukan di dekat Bogor, memberi informasi yang berharga tentang prestasi Raja Purnawarman dan keberhasilan pembangunan infrastruktur. Peninggalan Kerajaan Tarumanegara. Yang pertama ada prasasti Ciaruteun. Prasasti Ciaruteun yang ditemukan di dekat Bogor, Jawa Barat menjadi salah satu peninggalan terpenting Kerajaan Tarumanegara. Prasasti ini memberikan informasi tentang Raja Purnawarman
prestasinya dan pembangunan infrastruktur, termasuk bendungan Berujun dan Kanal Barat dan Timur. Yang kedua ada Prasasti Muara Ciaten. Prasasti Muara Ciaten yang memberikan informasi berharga tentang keberadaan Kerajaan Tarumanagara. Peninggalan ini memberikan gambaran tentang kegiatan keagamaan, termasuk pembangunan wihara dan kompleks kuil. Yang ketiga ada artefak arkeologis. Artefak arkeologi seperti pecahan tembikar, perhiasan, dan benda-benda keseharian lainnya memberikan gambaran tentang kehidupan sehari-hari masyarakat Tarumanagara. Yang keempat ada situs arkeologis. Beberapa situs arkeologis di sekitar Bogor dan Jawa Barat dapat dihubungkan dengan Kerajaan Tarumanagara. Yang kelima ada struktur bendungan dan kanal. Bangunan-bangunan seperti bendungan Berujun dan sistem kanal yang dibangun oleh Raja Punawwarman menjadi peninggalan fisik yang mencerminkan prestasi teknik dan keberhasilan dalam mengelola sumber daya alam untuk kepentingan masyarakatnya. Masa keruntuhan. Runtuhnya Kerajaan Tarumanagara pada abad ke-7 Masehi merupakan babak akhir dari sejarah kejayaan kerajaan ini. Beberapa teori mengusulkan bahwa faktor internal seperti konflik internal, pertentangan kepentingan antar kelompok elit atau ketidakstabilan politik dapat menjadi penyebab runtuhnya Kerajaan Tarumanagara. Selain itu, perubahan struktur sosial atau tekanan ekonomi yang tidak teratasi mungkin juga telah memainkan peran dalam kejatuhan tersebut. Di sisi lain, faktor eksternal seperti invasi dari kerajaan tetangga atau perubahan dalam jalur perdagangan dan hubungan diplomatik mungkin juga turut berkontribusi pada kejatuhan kerajaan Tarumanagara.